Ya, banyak orang yang memilih meminjam uang di aplikasi pinjol ilegal daripada pinjol resmi OJK. Dikarenakan menurut pemerintah, kalau misalnya pinjol ilegal ini tidak dibayar pun tidak apa-apa karena tidak dilindungi oleh hukum. Dianggap transaksi peminjaman uang tersebut itu tidak sah dikarenakan ataupun dianggap sebagai pinjol ilegal. Nah, lalu jika kita mau ngakalin nih, minjam uang di aplikasi pinjol ilegal dikarenakan boleh tidak bayar tadi, apakah ada resiko tertentu? Apakah DC lapangan dari pinjol ilegal ini akan datang ke rumah atau tidak? Ya, tentu jawabannya di sini adalah tidak pasti. Hal ini tergantung dari si pinjol ilegal tersebut karena ada dua pinjol ilegal yang memiliki DC lapangan dan juga yang tidak memiliki DC lapangan. Biasanya yang tidak memiliki DC lapangan ini mereka tidak akan datang ke rumah Anda, tetapi mereka akan menghubungi via telepon ataupun SMS dengan cara meneror seperti itu. Tetapi untuk sebagian pinjol ilegal yang memiliki DC lapangan, itu biasanya mereka pasti akan datang ke rumah Anda, apalagi DC lapangan ini itu kantornya dekat dengan wilayah di mana Anda bertempat. Nah, maka dari itu ketika nanti misalnya si DC lapangan ini datang ke rumah Anda, udah kepalang nih pinjol ilegal ini sudah terjebak kita di dalamnya, maka disitu bernegosiasi aja ya. Jangan sampai kita no respon sama sekali ataupun bersikap yang membuat mereka marah gitu ya. Yang penting di situ bernegosiasi aja dan untuk meminta ya prosedur seperti apa, dan juga tentunya meminta keringanan baik itu memperpanjang tenor ataupun keringanan bunga. Jadi di situ memang harus ada negosiasi yang baik sehingga kalian nantinya tidak diintimidasi oleh si DC lapangan dari pinjol ilegal ini. Nah, jadi meskipun pinjol ilegal ini tidak dibayar, tentu dong mereka juga tidak mau rugi. Yang pastinya kalau kantornya dekat dengan wilayah Anda, maka bisa saja mereka ini akan datang ke wilayah Anda. Tetapi kebanyakan orang ataupun sebagian besar DC lapangan yang jauh ya, meskipun ada DC lapangannya pinjol ilegal ini tetapi jauh dari wilayah Anda kantornya ataupun juga cabangnya, maka kemungkinan besar mereka ini tidak akan datang seperti itu teman-teman. Tapi dikarenakan memang tidak dilindungi oleh hukum dan tidak ada yang menjamin, biasanya DC lapangan ini kan dalam penagihannya itu akan melakukan intimidasi. Mungkin ada barang-barang yang berharga yang ada di rumah kalian itu akan mereka sita ataupun mereka bawa juga. Maka di sini ketika misalnya sudah kepalang datang DC lapangan tersebut ke rumah Anda dan menemukan Anda di mana bertempat, maka usahakanlah untuk bernegosiasi ataupun berkomunikasi dengan baik seperti apa cara pelunasannya dan juga prosedur-prosedurnya. Syarat-syaratnya itu diminta saja dan tentunya kalian juga minta permintaan untuk memperpanjang tenor jika memang di situ tidak ada uang yang langsung bisa diberikan ataupun dibayarkan. Nantinya pasti akan ada solusi yang diberikan oleh si DC pinjol ilegal tersebut, guys. Kalau misalnya katakan apakah DC pinjol ilegal ini datang, jawabannya tidak pasti, tergantung dari adakah pinjol ilegal tersebut memiliki DC lapangan atau tidak dan kantornya itu dekat wilayah Anda atau tidak, seperti itu teman-teman ya.